Di dalam salah satu rangkaian ibadah itu ada yang namanya sujud syukur. Sujud sebagaimana kalau kita tahu ada sujud tilawah. Sujud tilawah bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Beda sama sujud syukur yang memang di luar sholat saja. Ada sujud sahwi yang dilakukan kalau misalnya di dalam sholat. Dan perlu diketahui juga, ada amalan-amalan atau gerakan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan kepada makhluk. Amalan-amalan tersebut, rangkaian atau gerakan itu khusus murni untuk Allah. Apa saja? Ruku dan sujud. Ketika ada yang namanya sujud syukur, artinya ini sujud murni untuk Allah. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini ajaran, ini syariat. Dan kalau kita lihat, bersyukur tersebut gak harus ketika kita mendapatkan nikmat. Banyakan kita itu kalau ngucapin alhamdulillah kalau lagi enak. Kebanyakan juga udah kenyang lupa juga ngucapin alhamdulillah. Ya, makan banyak alhamdulillahnya lupa. Ya, yang dibilang segar aja, mantap banget nih. Ya, mantul. Tapi alhamdulillahnya lupa. Masyaallah hadirin, kalimat alhamdulillah atau sujud syukur itu tidak hanya diucapkan ketika mendapatkan nikmat. Bahkan indan difa'in nikmat, ketika ada bahaya kita pun diselamatkan, kita nggak kena, itu pun perlu kita bersyukur kepada Allah. Yang lebih hebat lagi, Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani, seorang ulama tersohor di kota Mekah yang memiliki karya yang luar biasa. Beliau juga al-muhaddits, profesor di bidang hadis. Beliau mengatakan, seseorang yang bersyukur tidak akan sempurna kecuali kalau syukur tersebut terdiri dari 3 hal, kata beliau. Bersyukur, kalau kita kan mengucapkan alhamdulillah ya kadang spontan aja. Tapi kata beliau, belum memenuhi kriteria kesempurnaan syukur kecuali 3 hal ini terpenuhi. Apa saja? Pertama kata beliau, al-qawlu bil lisan, lidah ngucapin alhamdulillah, ya bentuk syukur kita kepada Allah. Bahkan enggak alhamdulillah pun dengan berbeda bahasanya. Ya Allah, saya berterima kasih kepadamu ya Allah. Yang penting ada rasa bahwasanya ya Allah, saya berterima kasih bahwa saya diberi lidah itu. Cuma jangan hanya dengan lisan. Yang kedua kata beliau, dengan yang namanya hati, bil janan. Hati ikut bersyukur juga. Jangan sampai masyaallah hadirin kita cuma ngucapin lisan, tapi hatinya kita nggak ada rasa terima kasih kepada Allah. Gambaran mudahnya apa? Ada orang ngasih hadiah kepada kita. Ini orang musuh kita. Wah, kita juga tahu ini orang cuma perantara. Ketika dia ngasih barang kepada kita, kita secara lisan ucapin terima kasih. Tapi hati kita enggak. Barang bukan punya lu juga, lu cuma perantara doang. Maka ucapan-ucapan kayak gini atau gambaran kayak gini belum bisa digambarkan berterima kasih atau bersyukur. Karena lisan harus ikut dan sinkron antara lisan sama hati. Dan yang terakhir kata beliau, yang ketiga, amalan bil arkan. Syukur tersebut harus diekspresikan dengan amal. Bisa dengan seperti syariat tadi, sujud syukur. Ya, sujud syukur bukan dilakukan hanya orang-orang biasa. Bahkan dari kalangan salafus saleh, tabi'in, sahabat, mereka semua meniru Nabi Muhammad ketika melakukan sujud syukur. Ini secara turun-temurun, kalau ada nikmat mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak bisa dengan sujud syukur, bisa dengan yang lain, bisa dengan bersedekah. Ya, sedekah juga tanda daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga dengan apa? Memperbanyak ibadah. Itu disebutkan